Oke, selamat datang kembali di video kami. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pertanian di negara maju dan juga di negara berkembang. Kelompok kami terdiri atas Aisyah Nurmasita, saya Bintang Pratama, Ininaya, Syakira Kumaira, dan juga Sultan Bayu. Pertanian itu kan adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari pangan, bahan baku industri, bahkan dijadikan sebagai sumber energi yang memanfaatkan sumber daya hayati di sekitarnya. Nah, ada sih beberapa perbedaan di negara maju dan di negara berkembang dalam mengolah pertanian mereka. Pertama, mengapa Belanda dijadikan sebagai salah satu negara dengan sistem pertanian yang maju? Belanda memiliki sistem pertanian yang cukup maju dan efisien dengan memanfaatkan ketersediaan teknologi dan inovasi yang ada, sehingga setiap sistem yang bergerak di sektor pertanian ini dapat berjalan dengan efisien dan juga optimal. Lalu, di negara mana sajakah Belanda melakukan pengembangan pembibitan? Negara-negara yang digunakan sebagai pengembangan pembibitan antara lain yaitu Kenya, Ethiopia, Costa Rica, Prancis, dan Portugal. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang menjadi kekuatan sektor pertanian Belanda? Salah satu kekuatan dari sektor pertanian yang dimiliki oleh Belanda adalah bahwa Belanda merupakan salah satu eksportir hasil pertanian terbesar kedua di dunia setelah Amerika. Pada pasar internasional, sebanyak 22% kentang telah diekspor oleh Belanda. Pada Eropa, Belanda menguasai seperempat dari pemasok sayuran yang akan dijual di Eropa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ketiga poin yaitu siapa, kapan, dan juga bagaimana terhadap pertanian yang ada di negara Belanda. Yang pertama, siapa yang berperan terhadap pertanian yang ada di negara Belanda? Salah satu universitas yang bernama Wageningen University and Research merupakan pionir dalam pengembangan pertanian yang ada di negara Belanda. Kedua, kapan negara Belanda melakukan inovasi? Pada tahun 2010, negara Belanda menghasilkan suatu inovasi yang dimana terdapat rumah kaca yang dapat menghasilkan energi. Dan yang ketiga, bagaimana sikap para pemerintah terhadap petani? Para petani yang di negara Belanda dihargai sebagaimana pekerjaan yang mulia dan juga diedukasi dengan tujuan dapat mengembangkan skill-skill dan juga meningkatkan kredibilitas dalam mengolah hasil pertaniannya. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanian di Thailand. Apa sistem pertanian yang diterapkan oleh Thailand? Thailand menerapkan sistem pertanian berkelanjutan, di mana sistem ini menggunakan prinsip ekologi, yaitu studi hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Selanjutnya, di mana saja sistem pertanian berkelanjutan diterapkan. Saat ini telah banyak negara yang menerapkan sistem pertanian berkelanjutan, khususnya di Asia Tenggara, yaitu di Thailand, Vietnam, dan juga Indonesia. Mengapa Thailand menerapkan sistem pertanian berkelanjutan? Sistem pertanian berkelanjutan diterapkan oleh Thailand sebagai pengganti sistem pertanian konvensional, dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif dari penggunaan zat-zat kimia, sehingga tidak akan merusak ekologi yang ada, serta demi mewujudkan cita-cita Thailand sebagai kitchen of world dan organic producer, sehubungan dengan permintaan pasar dunia yang semakin tertarik dengan bahan pangan bebas zat kimia. Baik, selanjutnya adalah siapa saja yang terlibat dalam pengembangan sistem pertanian tersebut di Thailand. Sistem pertanian berkelanjutan di Thailand melibatkan banyak pihak seperti petani, pengusaha, pemerintah, NGO, dan akademisi di bidangnya. Selanjutnya adalah kapan sistem pertanian tersebut mulai dikembangkan di Thailand. Sejak tahun 1990-an, sistem pertanian berkelanjutan, salah satunya yang paling berkembang adalah pertanian organik di Thailand sudah mulai dikembangkan. Hal ini ditunjang dengan ikut sertanya sektor publik dan swasta dalam mempromosikannya, karena ditimbang memiliki manfaat yang banyak dalam ketahanan pangan serta menjaga kelestarian ekosistem. Selanjutnya adalah bagaimana cara Thailand mengembangkan sistem pertanian tersebut. Thailand mengembangkan sistem pertanian berlanjut menjadi 5 pola, yaitu pertanian terpadu dan pertanian organik, pertanian alami, agroforestry, dan teori pertanian baru.
Dari kelima pola tersebut, pertanian berkelanjutan dengan sistem pertanian organik adalah sistem pertanian berkelanjutan yang kemajuannya paling pesat di Thailand. Oke, dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa jika kita merujuk ke pertanian negara maju, negara-negara maju memandang pertanian mereka itu sebagai aset yang sangat berharga. Sehingga pihak-pihak di negaranya itu berlomba-lomba untuk mengembangkan pertaniannya semaksimal mungkin, semodern mungkin, seefisien mungkin, dan berusaha untuk memfasilitasi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh petani-petani negaranya, seperti riset, informasi, dan juga menyediakan teknologi-teknologi terbaru. Sementara, jika kita lihat di negara-negara berkembang, cenderung masih bertani secara tradisional dan bergantung pada alam. Meski beberapa sudah ada yang berusaha menerapkan teknologi dan pertanian berlanjut, di mana pertanian berlanjut itu kan lebih berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan, tapi dia juga menjaga alamnya gitu. Jadi dia menghindari segala macam pupuk atau input yang negatif yang bisa berdampak buruk pada sekitarannya, dan juga mungkin mereka menghindari mesin-mesin yang bisa mencemari lingkungan. Nah, tapi jika mereka tetap menerapkan pertanian berlanjut tersebut, maka jika mereka ingin menjadi penguasa pasar, ingin menjadi penguasa pasar dunia dalam bidang pertanian, usaha mereka masih belum cukup. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak.